Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Pancasila, pendidikan Pancasila. Selamat pagi ya. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang ke-13, yaitu cinta tanah air ya, yang berideologikan dengan Pancasila ini. Ini adalah merupakan satu hal yang penting karena cinta tanah air itu merupakan salah satu tanda ya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini memiliki rasa kepemilikan dan juga yang merupakan hasil dampak dari ideologi kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, walaupun secara tidak ada secara kata langsung ya dalam Pancasila ya yang menyatakan harus cinta tanah air, akan tapi ada secara tidak langsungnya yaitu dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya. Nah, pada sila ketiga ini ya yang juga merupakan dijiwai oleh sila pertama dan yang kedua ya, menandakan bahwa ketika kita memiliki rasa persatuan, maka kita akan dapat mempertahankan tanah air kita ya, yaitu Indonesia ini ya dari berbagai macam mara bahaya ya, penjajahan-penjajahan ya, baik secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Nah, cinta tanah air merupakan hal yang sangat harus ditanamkan dalam diri kita. Kenapa? Karena begitu banyaknya ya anak negeri ini ya, putra bangsa ini yang ketika kuliah ya, ketika mereka belajar di luar negeri sana, mereka memang memiliki potensi-potensi yang sangat baik dan bahkan memiliki kemampuan yang bisa jadi memang di atas rata-rata kemampuan orang pada umumnya ya. Kan tetapi karena kurangnya rasa cinta tanah air yang mungkin ada beberapa banyak hal ya, mereka lebih memilih untuk tinggal di luar negeri atau bahkan pindah kewarganegaraan ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan bersama ya, sebagai bangsa Indonesia ini kita harus mencintai tanah air ini, mencintai tanah tumpah darah kita ini ya. Jangan sampai kita begitu mudahnya kena rayu, tergoda ya, sehingga kita menyerahkan tanah air kita itu begitu saja dan bahkan menjualnya dengan harga yang murah ya. Dan harga yang murah itu maksudnya ya hanya dengan iming-iming atau hanya dengan beberapa apa eh, berapa rupiah saja kita sudah melepaskan sumber daya alam, kita sudah melepaskan sumber-sumber yang ada di Indonesia ini untuk diambil begitu saja oleh negara lain sehingga kita sebagai putra bangsa, sebagai bangsa Indonesia ini justru malah menderita. Kenapa? Karena hanya terkena dampak polusinya saja. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan bersama, teman-teman, ya. Ketika teman-teman nanti ketika sudah lulus dari Universitas Pancasila ini, ya kita harapkan semuanya teman-teman menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga tanah air kita ini ya dari segala macam bentuk penjajahan, penodaan terhadap negara, ya, dan penyelewengan-penyelewengan ya yang terjadi ya. Nah, kami harapkan juga bahwa teman-teman agar terus mencintai tanah air ini dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang nyata gitu ya. Sebagaimana terdapat dalam Pancasila yaitu sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, artinya ya ketika teman-teman memberikan kontribusi ya, teman-teman memiliki hikmah, ya memiliki ilmu ya, ilmu yang mana bisa menjadi bekal untuk mempertahankan tanah air kita ini dari segala macam bentuk penjajahan dan segala macam bentuk perampasan ya dari oleh negara lain terhadap kita gitu ya. Cinta tanah dan air ya. Air artinya apa? Lautan ya, lautan, sungai ya. Jangan sampai ya lautan kita, sungai kita diambil atau direbut ya oleh negara lain karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Nah, ini harus kita pertahankan bersama karena ini adalah amanat dari para pendiri bangsa ini dan juga amanat dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah milik negara. Dalam hal ini milik negara adalah untuk dipergunakan untuk rakyat, gitu ya. Jadi jangan sampai yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini yaitu tanah dan air, ya, ini menjadi direbut oleh negara lain dan dikomersilkan sehingga anak keturunan kita, putra bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjadi kesulitan gitu atau menjadi pembantu dalam rumahnya sendiri bahasanya, ya, atau menjadi orang yang diperbudak oleh tamu gitu ya. Nah, ini merupakan suatu PR, ya, suatu yang harus kita benahi bersama. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada saat ini dan yang akan datang, ya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah tugas teman-teman sebagai generasi berikutnya, sebagai penerus bangsa, teman-teman harus bisa mengisi, ya, apa namanya, kemerdekaan kita ini, ya, tanah air kita ini, bangsa Indonesia ini, ya, dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun dan bisa terus menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju, gitu ya, sebagai negara yang nomor satu di dunia ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu pentingnya ya kita cinta tanah air. Cinta tanah air itu bukan suatu hal yang mudah. Dia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus kita pertahankan, ya. Karena seperti sebuah istilah, ya, ketika perjalanan menuju ke sebuah puncak itu mudah, ya, tapi ketika mempertahankan di atas si puncaknya itu sangatlah sulit, ya. Nah, mungkin, ya, ketika kita memperjuangkan kemerdekaan itu memang tidak mudah dan mempertahankan kemerdekaan itu lebih susah lagi, gitu ya. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah dan bahkan mempertahankan itu bahkan lebih susah lagi. Ya, artinya apa? Tantangannya itu lebih besar, gitu ya. Dan bahkan pendiri bangsa negara pendiri Indonesia ini, ya, founding father kita, Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa musuh terbesar, ya, musuh terbesar apa namanya kita adalah para pengkhianat atau istilahnya itu orang-orang yang mereka pengkhianat negara, ya, yaitu mereka yang menjual negara ini, ya, mereka yang menjual negara ini, ya. Nah, mungkin, ya, dia adalah orang Indonesia juga dan dia adalah keturunan orang Indonesia juga, tapi orang-orang pengkhianat yang seperti itulah yang akan menggerogoti negara kita, ya, dan itu merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, ya, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, ini adalah tugas kita bersama teman-teman, ya, bahwa sebagai seorang bangsa Indonesia kita jangan sampai mudah terpengaruh untuk diambil sumber dayanya, ya, untuk direbut sumber dayanya, ya. Jadi begitu teman-teman, ini ada suatu apa ya kalau dibilang renungan bersama, ya, semoga kita jangan sampai termasuk dari mereka dan juga teman-teman ini adalah amanah, ya, untuk ketika teman-teman sudah lulus dari Universitas Pancasila, ya, dan karena memang sudah waktunya, ya, kita tutup membaca hamdalah alhamdulillah alamin dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.